Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang Drive bersama. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang memiliki email Poltekkes, poltekkesmakassar@mks.ac.id, itu ada fitur baru di Drive di Google Drive-nya, yaitu adalah file bersama. Eh, Bagaimana cara melihat fitur baru tersebut? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu login ke dalam email Poltekkes terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini saya login dengan menggunakan akun saya manjilala@poltekkesmakassar.ac.id. Jika Bapak Ibu sekalian eh, lupa passwordnya, password emailnya atau lupa akunnya, itu bisa menghubungi saya untuk bisa kita pulihkan kembali user dan passwordnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tampilan tampilan Google Drive eh, akun Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada sebelah kiri bagian sini ada tambahan satu fitur baru namanya Share Drive. Jadi sebelumnya fitur ini tidak ada, yang ada cuma Priority, My Drive, dan seterusnya. Ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, apa yang dimaksud dengan share drive dan seperti apa penggunaannya. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan kembali bahwa Google Drive ini Bapak Ibu gunakan selama ini untuk menyimpan dokumen, menyimpan file. Nah, kalau misalnya ada file yang dibagikan oleh teman yang lain, partner yang lain, maka biasanya dia akan masuk ke menu Share with me. Jadi ini adalah kumpulan file yang dibagikan oleh orang lain, orang luar kepada saya. Nah, di sini terlihat bahwa semua file yang dibagikan dengan saya itu tidak tersusun secara rapi, Bapak Ibu sekalian. Tidak tersusun secara rapi. Oke, sehingga kalau misalnya ada file yang kita ingin cari, ada dokumen yang akan kita cari, biasanya kita hubungi teman yang pernah membagikan kepada kita, itu minta linknya, link share-nya, minta tolong link share-nya. Karena mungkin kita tidak punya waktu lagi untuk mencari, karena saking banyaknya dokumen di dalam share with me ini, sehingga tidak bingung, tidak bisa menemukan yang mana yang akan kita gunakan pada kesempatan itu. Maka kemudian share drive itu memudahkan kita untuk bekerja secara tim sehingga file-file yang akan kita gunakan untuk bekerja itu lebih mudah untuk ditemukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan share drive? Mari kita lihat baca penjelasan sebagai berikut. Jadi drive bersama atau share drive adalah tempat bersama yang dapat digunakan tim untuk menyimpan, menelusuri, serta mengakses file mereka di mana saja dan dari perangkat apa saja dengan mudah. Oke, berbeda dengan file di drive saya. Jadi file di drive saya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah my drive. Jadi file yang ada di drive saya. Eh, File di drive bersama. Jadi file yang ada di drive bersama itu menjadi milik tim, bukan milik individu. Meskipun ada anggota yang keluar dari tim, file tersebut akan tetap tersimpan di drive tim, sehingga tim dapat terus berbagi informasi dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sebentar membuat eh, share drive seperti yang ada di layar saat ini, ada beberapa yang sudah saya buat. Semua anggota yang ada di dalam sini, misalnya file apa namanya, folder beasiswa itu ada 4 orang yang bergabung di sini. Itu kalau misalnya ada satu orang yang meninggalkan grup itu, apakah dia pensiun atau apa, maka file itu tetap ada di sana. Dia tidak akan hilang. Dia akan tetap ada di sana. Berbeda kalau misalnya dia tersimpan di share with me, ketika yang punya file menonaktifkan apa namanya berbagi filenya, maka kita tidak bisa lagi mengaksesnya. Kalau ini kita bisa akses kapanpun selama akun kita bisa masuk. Oke. Nah, saya kasih contoh seperti apa penggunaan apa perbedaan menyimpan file di My Drive, menyimpan file di My Drive dengan share with dengan di drive bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya ada file yang akan dikerja secara tim, maka saran saya Bapak Ibu sekalian menyimpan di share drive. Oke, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ini saya buka satu folder, folder Alibina Dikti. Misalnya ada file yang akan saya bagikan dengan tim lain. Jadi biasanya kita pilih share ini, share.
Oke. Nah, kemudian kita masukkan alamat email yang akan kita ajak berbagi. Misalnya saya pakai email yang ini. Oke. Nah, nanti kita kasih hak. Hak yang bersangkutan itu sebagai apa? Apakah bisa mengedit? Apakah hanya komentar atau hanya bisa melihat? Misalnya saya kasih hak sebagai editor. Oke. Setelah itu send. Nah, send. Mari kita lihat apa yang tampil di akun Gizi ini. Saya refresh terlebih dahulu. Oke, muncul. Ini adalah file yang di-share oleh saya, oleh Manjik kepada akun, kepada email Gizi. Nah, ini file ini akan tersimpan di sini, share with me. Oke. Jadi semakin banyak file yang dibagikan dengan akun ini, maka akan semakin banyak file yang numpuk di sini. Sehingga kita nanti manajemen filenya agak sedikit kerepotan karena akan bercampur dengan file-file yang lain. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya menggunakan metode drive bersama? Oke, saya buka dulu drive bersama. Oke. Kemudian saya tambahkan satu di sini. Oke. Jadi misalnya saya kasih kumpulan SK, create. Nah, ini dia. Sekarang saya tambahkan orang. Siapa yang bisa mengakses kumpulan SK ini? Oke. Misalnya saya kasih hak yang tadi, email ini. Bapak Ibu, di sini ada haknya. Ada banyak nih. Ada viewer, ada komentar, ada kontributor, ada content manager, ada manager. Oke. Apa perbedaan masing-masing hak Bapak Ibu sekalian yang ada di sini? Mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini dia, tunggu kita buka. Ini dia. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memberi hak kepada misalnya contoh misalnya Gizi ini saya kasih hak sebagai manajer, maka nanti dia haknya itu pengelola. Oke, pengelola haknya bisa melihat folder, dapat memberi komentar, dapat mengedit file dan seterusnya. Jadi ini kita bisa lihat beda-beda haknya. Jadi ada hanya yang ada apa namanya bisa melihat saja, bisa memberi komentar, ada kontributor, ini ada haknya semua, dapat menambah file, dapat menghapus dan seterusnya. Jadi kalau misalnya haknya hanya pemberi komentar atau penglihat saja, maka dia tidak bisa menghapus file. Oke. Ini ada beberapa hak yang bisa kita lihat bersama. Nah, misalnya Gizi ini saya kasih sebagai content manager saja. Apa haknya content manager? Kita bisa lihat. Dia bisa menambah file, dia bisa melihat, dia bisa menambah folder, dia bisa memberi komentar, dia bisa mengedit. Kemudian apalagi menambah orang masuk ke dalam grup juga bisa, dapat memulihkan akun file yang terbuang ke tempat sampah paling tidak 30 hari setelah dihapus. Itu haknya. Tapi ada yang dia tidak bisa lakukan, yaitu menambah orang dan grup ke folder tertentu. Tidak bersama, dia hanya bisa di folder yang kita tambahkan tadi. Dia tidak bisa menambah di folder yang lain. Kemudian dia tidak bisa memindahkan file dari satu drive bersama ke drive bersama yang lain. Maksudnya kalau saya tambahkan dia ke dalam kumpulan SK, maka dia tidak bisa menambahkan folder ke drive beasiswa atau drive yang lain. Kalau dia adalah content manager. Oke. Dia tidak bisa juga menambah atau menghapus anggota drive. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati untuk memberi hak orang ketika menambahkan anggota tim ke dalam. Oke, apakah dia sebagai manajer yang bisa bertindak semuanya atau hanya sebatas content manager? Oke, misalnya saya kasih hak sebagai content manager. Saya pilih send. Oke. Nah, di sini sudah ada. Kalau saya klik ini, oke. Nah, kalau ada file yang akan kita tambahkan di sini, ini tinggal tambah di sini. New file upload. Oke. Misalnya saya masukkan file misalnya ini. Oke. Saya tambahkan file ke sini. Oke. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi pada akun Gizi. Oke.
pada akun Gizi, begitu saya klik share drive atau drive bersama, sudah muncul kumpulan SK. Begitu saya buka kumpulan SK ini, oke, nah ada file seperti ini. Gitu Bapak Ibu sekalian, perbedaan. Seandainya file yang tadi ini saya menggunakan model share biasa, misalnya share yang seperti yang saya contohkan tadi seperti ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam sebuah folder seperti ini. Dia akan masuk ke dalam sini, ke menu ini, dan numpuk bergabung dengan berbagai macam file di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu akan kewalahan untuk menemukan file tersebut. Oke. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan share drive seperti ini, maka keuntungannya adalah file menjadi lebih rapi, kemudian bekerja secara tim lebih bagus. Kenapa? Karena ini terfokus pada satu folder saja. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya bisa bagikan. Jika Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan, itu bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.